Yudha Arakoberu, balik lagi sama gue Raka PS Moro alias Mimin 9. Dan gue Satria alias Mimin 19. Dan kita masih bersama dengan Zen, pakar vintage workwear. Oke. Oke, Sat, hari ini kita mau ngapain? Oke, untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang military pants. Yes. Kita bakal cerita dikit, kita bakal bahas juga tentang perbedaannya antara vintage, terus yang repro, terus sama yang inspired kayak gimana sih. Dan menariknya di sini kita bakal juga nyajiin beberapa pair yang memang vintage, kita coba bandingin sama beberapa brand lokal nih yang udah bikin juga kan. Banyak banget nih sekarang brand lokal yang bikin, kayaknya cakep-cakep nih, makanya kita coba lihat sekarang. Oke, berarti kita lebih ke comparison lah ya antara itu. Oke. Mungkin kita dari produk pertama kita mau ke apa nih? OG Pants. OG Pants ya. Kita sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin gue pengen tanya dulu ke Mas Zen. Sebenarnya bedanya OG, Inspired sama Repro tuh apa sih mungkin? Ya, dari yang Iya, pengetahuan dari yang gua aja kali ya. Jadi original itu meaning that issued pas jam misalkan kita beli OG 107 pas perang Vietnam. Yaitu yang kita beli itu emang benar-benar dipakai zaman perang itu. Nah, Repro itu brand modern. Tapi mereka mau mereplikat itu, jadi dari bahannya sama, dari kancingnya sama, kancingnya semua sama. Sampai ke jahitannya. Iya, kalau yang brand-brand Jepang yang udah gila itu semua mereka mau samain. Nah, kalau yang inspired itu mungkin sekarang fashion banyak inspired ya. Jadi kayak mereka take mereka ambil big picture-nya, mereka bikin sendiri. Misalkan mereka bikin lebih slim atau enggak mereka tambahin kantong mana gitu. Oke. Yang inspired sama sih yang brand tersebut gitu lah ya. Sama true piece-nya. Yes. True piece ya. Lanjut ke masuk ke pembahasan Sat. Pertama nih, kita ada OG Pants. Nah, di sini kebetulan kita punya vintage OG. Ini OG OG 507. Ciri-cirinya itu adalah si tag-nya. Tag atau apa nih? Label ya? Labelnya tuh warna kuning. Oke. Ini OG 507 punya Bapak Adios Dito, shout out. Kita minjem, ada recehnya juga. Lupa. Nah, ini kita coba lihat detail-detailnya, kita coba bandingin sama OG Pants-nya punya Time Machine Company. Oke. Bisa langsung dicek mungkin atau search di Instagram ya untuk brand Time Machine. Kira-kira dari lo nih Pak, detail-detail apa aja sih yang untuk OG Pants itu yang paling kelihatan gitu? Paling penting itu pocket depan dengan pocket belakang. Jadi pocket depannya itu kita bisa lihat kalau ya bisa lihat slanted gitulah, kayak beda banget kalau untuk OG Pants asli. Dia juga ininya di luar. Iya, di luar. Emang kayak ditempel aja gitu. Dan gue suka banget dengan bikin Time Machine itu kayak mereka mereplicate persis. Oh iya, sama ya. Sama. Bahkan ini barteknya di sini juga diikutin cuy. Oke. Mantap nih. Oke. Untuk dari button 507 udah pakai zipper. Udah pakai zipper benar. Kalau kalau kita ketemu 107 itu mereka masih pakai button. Button betul. Benar. Detail apa lagi kira-kira yang menarik coba? Fitnya mungkin ya yang paling kelihatan agak-agak gombrong, terus agak-agak ngepas, panjangnya nggak terlalu panjang biasanya. Benar. Karena dibuatnya kan untuk war ya, untuk perang. Jadi kalau misalnya terlalu panjang mungkin jadinya malah bikin functional apa ya, kagok lah ya kalau lagi dipakai jalan atau lari gitu. Ke bagian belakang kita coba lihat nih yang OG Pants pocket sebenarnya standar ya. Standar di ya. flapnya mungkin ada ya. Nah, gue lebih suka ini Repro-nya Time Machine ini, mereka ada detailnya. Mungkin ini coba partak di sini kelihatannya simple, tapi ini akan berpengaruh banget ke durability tuh, pengaruh banget. Oke. Attention to detail sih gokil ya. Gokil. Misalnya soalnya kalau namanya juga ada flap, pasti kalau kita mau kantongin sesuatu kan flapnya pasti kepake gitu. Ini kalau kita nggak partek lama-lama juga bol juga. Iya. Oke. Nah, perbedaan yang paling kelihatan di sini mungkin dari warna, karena yang si OG 507 ini kan dia udah pakai Duraflex kalau nggak salah ya. Iya. Dura apa? Pokoknya gitu, udah campuran cotton dan polyester. Campuran cotton dan polyester. Kalau di sini dari Time Machine kelihatannya apa nih? Cotton. Kayaknya cotton ya. Cotton biasa Nah, ini kayak lebih ke cotton twill ya kalau gue lihat ya. Tapi kalau dari stitching itu udah pakai double stitch semua, udah detailnya udah bagus banget. Berarti kalau misalnya dari comparison pertama dari lu gimana, aman nih ya si Time Machine? Bagus banget, udah cukup banget buat
Oke, ini berarti dari yang pertama gitu. Mungkin yang kedua kita bakal lanjut ke M65 Cargo Pants. Yes. Yang pertama ada Dominate. Oke. Ini Dominate. Ini. Yang kedua Taka Craft. Yang ketiga ada Hoya Fields. Oke, mungkin kita mulai dari si Taka dulu. Taka boleh ya. Nah, ini karena kebetulan tiga-tiganya lokal dan kita juga mungkin dari teman-teman ada yang punya bukan OG, ada yang punya M65 Cargo Pants, bisa coba bandingin di rumah detail-detailnya. Nah, ini kalau dari Taka yang gua notice pertama nih, ini ada elastin di sininya ya, ada karetnya gitu di bagian waist-nya. Rubber gitu ya. Terus untuk sakunya dia inspired dari yang OG nih. Iya. Kayaknya dia di luar. Dijahit aja. Terus tapi dia juga nempelin si saku Cargonya. saku tight pocket. Biasanya sih ini trademarknya dari Cargo Pants M65 mungkin. Untuk yang lain coba. Untuk Hoya, nah ini Hoya udah lumayan mirip sama M65 Cargo Pants yang aslinya, yang vintage ya. Ini udah pakai saku depannya udah ada flapnya, terus ada snap button, terus di sini ada tight pocket. Terus kalau nggak salah si M65 itu juga ada ininya sih, kayak semacam tali di bagian pahanya. Buat pas kita mau kiri apa itu kayak gini. Nah, ini juga ada nih si dari dipasang carry barang gitu ya. Benar. Ada. Ya, intinya kalau dari military semuanya pasti ada gunanya kan ya. Pasti ada gunanya, nah, benar. Ini salah satu yang paling yang paling trademarknya di M65 Cargo Pants itu adalah si drawstring ini buat ngejaga barang bawaan di saku supaya nggak goyang-goyang lah kalau dipakai lari gitu. Benar. Dan di artikel yang Hoya ini ada nih ya, untuk di bagian hemnya, tapi di si Hoya ini belum ada nih. Untuk harusnya di bagian bawah juga ada semacam kayak karetnya gitu sih, supaya hem di bawah bisa digedein kecilin sesuai dengan ukuran sepatu mungkin atau misalnya durability. Menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan lah. Lanjut ke Dominate. Nah, Dominate. Menurut lo gimana Vi yang Dominate nih? Dari Dominate menurut gue jujur berarti dari tadi si Hoya sama si Taka ya. Taka. Ini warnanya paling light ya, paling lighter, paling beda gitu lah ya. Paling beda mungkin ya. Oh iya betul. Yang ini yang Taka warnanya bisa bilang kan olive banget gitu kan, green banget. Iya. Nah, ini dari warnanya kalau gue impression awal gue lebih suka sih yang Illuminate. Jadi nggak terlalu kesan militernya tuh standing banget gitu. Sama mungkin bener kayak sama seperti dua celana yang sama seperti si yang Hoya udah pakai button ya? Snap button. Sakunya juga udah ini. Terus di bagian dalamnya ada drawstringnya juga, nggak, coba kita cek ya. Ada nih. Nah, sama. Oh, tapi warnanya nih warnanya mungkin agak lebih kontras ya sama diferensiasinya di warnanya cuy. Betul. Menarik sih. Ya, terus di bagian crotch-nya juga ini ada ini nih. Function apa tuh cuy? Functionnya apa? Gua agak lupa nih. Cuman yang gua punya sih ada ininya juga. Dari lu? Lo tau gak sih meaning? Setahu gua ya ini tuh buat drawstring juga, jadi kayak kita harus masuk lewat sini. Oke. Cukup menarik nih. Oke, nice. Ya, berarti menurut gue brand-brand lokal udah lumayan melek lah ya terhadap detail-detail M65 Cargo Pants ini. Jadi nggak semata-mata bikin asal, tapi memang ada satu barang asli terus mereka bikin sedemikian rupa supaya bisa cocok lah sama kita user di tropis kayak gitu. Risetnya dan itu udah cukup dalam lah, menyesuaikan sama si ujinya. Oke, lanjut. Habis dari si MC65 kita beralih ke kemana? Ini military Chino. Military Chino kita bakal coba untuk military Chino kita bakal coba bandingin antara Hoya military pants. Hoya yang ini, Hoya Chino, dan ini ada Tony Coy. Real McQueen. Kalau nggak salah dari Toys McCoys ya. Iya. Bawa turunannya lah ya. Gimana nih? Dari si Hoya dulu kali ini ya? Oh iya, yang tadi lupa gue shout out ke Tetek yang punya Dominate Tetek. Ini Hoya untuk military pants, kita coba lihat bagian depannya. Sebenarnya detail-detail yang paling
kelihatan itu adalah ini saku kecil di sini coin pocket. Terus di sini masih pakai button. Oh ini udah pakai zipper. Nah dari Hoya mungkin twistnya ke arah sana. Saku standar sih kayak biasa. Saku depannya. Karena memang military Cino mungkin lebih ini ya di isu buat orang-orang yang strategis gitu nggak sih? Iya, kayak bukan warfare kali ya, lebih ke orang-orang yang di kantornya mungkin. Gitu. Terus formal lah ya? Iya, untuk bagian depan sih sebenarnya ini simpel banget. Kayak Cino pada layar umum nggak sih? Iya. Untuk paling yang kelihatan ini di bagian luarnya ada double velg seam. Double velg seam. Yang dari Hoya juga sama. Terus yang bagian belakang sama detailnya kantongnya juga detail mirip lah ya. Mirip kantongnya. Udah mantep banget ya dari untuk secara warna dan secara fabric juga udah oke. Ya secara warna dan feel ya itu mirip sih kalau gua bilang. Yes, betul. Iya, mirip. Ya paling perbedaan di stok fabric yang tersedia sekarang mungkin nggak bisa nyamain. Benar. Tapi secara detail udah oke banget. Udah cukup banget. Jadi menurut gue, kalau dari gue pribadi sih misi si Hoya untuk transfer kompetisi ini sih cukup berhasil sih ya. Untuk military Cino ya. Bahkan kayak detail sesimpel ini pun ada di Hoya tuh ada. Gitu. Wah mantap banget. Nice ya. Oke. Ini berarti kan Cino Spence ya. Cino betul military. Oke. Terus kita habis itu kita kan Udah habis. Udah ya? Udah cuma 3 doang nih. Oke. Oke, mungkin tadi kita udah ngebandingin ada si M65 pants, ada si OG pants, sama ada si Chinos military lah ya. Oke. Nah, mungkin dari lu Seth, gimana conclusionnya? Apakah si brand-brand lokal ini yang inspired itu udah cukup berhasil? Dari lu pribadi gimana? Menurut gua dari brand-brand lokal sendiri seperti yang udah kita bahas tadi, emang udah teliti gitu ya, udah melakukan research and development-nya udah sesuai sama trupis yang ada di pasaran, yang dipakai zaman perang waktu itu. Cuman memang karena mungkin ada keterbatasan satu dan lain halnya, mungkin ada beberapa detail yang nggak plek-plekan bikin gitu, tapi itu sah-sah aja karena kan mereka nggak nge-set bahwa mereka repro gitu ya. Atau mereka ngerasa itu kayak kurang penting lah. Soalnya menggunakan paling kita kirinya apa sih, handphone gitu kan. Handphone mungkin, dompet dan lain-lain. Iya, sesuai dengan brandnya juga lah ya. Ya, kalau di zaman perang yang asli mungkin sampai bawa granat lah. Iya, sampai bawa semua kan ada pistol dan lain-lain. Jadi menurut gua brand-brand lokal ini udah bisa dijadiin opsi nih kalau misalnya teman-teman mau ada yang beli military pants dengan budget yang menurut gua nggak ada yang lebih dari 500.000 lah ya. Mungkin ya. Benar. Jadi selain vintage, kalau misalnya memang nyari yang vintage agak susah, kita bisa coba cari yang lokal juga. Yang lokal juga nggak kalah oke. Iya. Lokal juga bisa vokal. Asik. Nah, kalau dari lu gimana Sen? Mungkin lebih. Kalau gua ya, setelah gua melihat ini semua, kalau bagi yang mau cari repro, itu gue setuju banget kalau kalian jatuhannya tuh pilihannya tuh kalau lokal. Soalnya kenapa? Ini detailnya udah mirip banget, bahkan dari detail, dari jahitan, dari warna itu udah mirip banget. Jadi apa bedanya kita beli repro ini dengan repro luar gitu loh, sama-sama repro juga. Bahkan di Indo repro lebih bagus, kita bisa lihat stitchingnya juga nggak sembarangan. Jadi shoutout untuk brand-brand lokal yang ada di video ini, ada dari Taka Craft, ada dari Time Chain Company, lalu ada dari Dominate, sama juga ada dari terakhir ada Hoya Fields. Jadi shoutout keren produk kalian. Oke, mungkin biar nggak berlama-lama lagi, segini dulu aja kali ya. Segini aja dari kita, pantengin terus untuk episode-episode selanjutnya di Vintage Life bareng gua dan Raffi. Nanti kita bakal sering bahas tentang Vintage Life ya Raffi. Mungkin kedepannya kira-kira bakal ngebahas vintage apa kira-kira saat? Kalau gua kepikiran kayaknya vintage ini kali ya, vintage shirt atau outer gitu dari koleksi lu kayaknya cakep banget sih kalau boleh. Mungkin juga Zen juga sebagai salah satu orang kolektor vintage, mungkin kedepannya juga bersama Zen juga gitu ya. Betul. Oke teman-teman, kalau misalkan kita ada salah-salah di video ini mohon dimaafkan. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you guys for watching. I'm Raffi Presmoro. I'm Zen. Gua Satria. Thank you guys and I'll see you next time. Bye.